جد لنا بنوران بالولي القطب الرباني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر جيلاني يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي القطب العرفان الحبيب علي بن أبي بكر السكران يا الله يا ستار جد لنا بالمختار بالولي القطب الأخيار الحبيب عمر المختار يا قدوس يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس يا الله يا ربنا نجنا من شر الناس بالولي القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا مولانا يا مدين يا حاضر الأمير توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب والحمد لله رب العالمين. Rabbi atina hasanah
sallim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirazizil hakim. Bismillah, 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 bismillahil khaliq, bismillahil ghaffar, bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 bismillahir basir, bismillahir khafid, bismillahir rafi'il mu'in. Bismillah, 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 bismillahir muzil, bismillahis sami', bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana qul sifat Allah, hayana rif wahdaniyatan Allah wujud qidam baqa khalafatuhu lil hawadisi liyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayyun sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadzal Mustafa Rasulillah sallallahu wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wal Habib Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Syekhulahumul Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iya tanah yang masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, hati kita makin dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai permata, mutiara segala ilmu, segala pikiran, akal, kehidupan ini, bahkan segala akwan dalam alam semesta ini. Pada diri beliaulah sumber segala hal yang ditajalikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedekatan itu juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fal ma'rifah nau'ani. Ketahuilah, ma'rifah itu terbagi dua perkara yang besar, dua hal yang besar. Pertama, ma'rifat sifatullah. Pertama dikenal dengan ma'rifat sifat-sifat Allah. Wasani yang kedua, ma'rifatu zatillah, ma'rifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kan dengan Sultanul Aulia Syekh Sultanul Ulama Syekh Ijuddin Abdissalam dalam Sajaratul Ma'arif tadi, ya kah? Ingat ya kalau ya tidak ingat lagi lupa. Dalam Sajaratul Ma'arif beliau mengatakan juga dua hal itu pokok. Nah, itu namanya kita mewarisi ilmu ulama. Kalau saya ngomong pribadi, berarti saya aja. Nah, berarti saya ini tidak ada apa-apa. Saya hanya menjelaskan dari ulama terdahulu. Supaya jadi tidak usah berdebat lagi dengan orang. Ini pendapat menurut ulama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Ijuddin Abdissalam. Ma'rifat itu terbagi bagian dua kupasan, ma'rifatus sifat dan ma'rifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pama'rifatus sifat takunu hizal jismi fid darain. Ma'rifat sifat Allah itu takunu hizal jismi, terletak pada pengertian keberadaan tentang jasad fid darain, dalam dua tempat. Bagaimana maksudnya? Ma'rifat sifat itu memahami pada dua darain, dunia dan akhirat. Di dunia ini maupun akhirat tentang sifat-sifat Allah. Sifat di sini adalah bagaimana Allah memperlakukan hambanya, mengatur hambanya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatuz zat. Adapun yang kedua, ma'rifat zat takunu hijar ruhil qudsi fil akhirah. Berkait tentang ma'rifat zat ialah menjadikan hijal ruhi, kemampuan ruh untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu seseorang harus berada di makom ruh qudsi. Nanti ada sudah pelajaran tentang makom ruh qudsi ya. Ada ruh itu 4 makom, 4 kedudukan. Makom itu kedudukan ruh seseorang. Itulah Allah memberikan tanda dekat dan jauhnya antara dirinya dengan hambanya. Makom jasmaniyah, ruh jasmaniyah itu ruh jasmani kita.
Itu biasanya bentuk ruhnya pikiran kita makan, minum, nafsu, bahimah, kebutuhan biologi, kebutuhan duniawi. Itu berarti kita di makom yang paling rendah, namanya makom jasmani. Itu tidak akan pernah mengenal Allah. Maka bila orang itu beribadah, mulai marifatullah, belajar ilmu, duduk di majlis taklim, memahami, mengenali Allah, naik dia ke makom ruh, disebut dengan ruh ruwani. Nah, mulai pikirannya akhirat. Kayak apa aku nanti di akhirat? Apakah aku ini termasuk golongan ahli neraka atau ahli surga? Lalu berpikir bagaimana mencari amal-amal untuk akhirat. Nah, itu makom ruwani sudah. Naik lagi menjadi makom yang disebut dengan makom sultani. Nah, itu kan tidak ada urusan surga neraka lagi sudah. Urusannya hanya kepada Allah aja yang dipikirkannya lagi. Apa Allah ini sayang kepadaku atau tidak? Gimana supaya Allah ini sayang? Apakah Nabi meridhoiku? Apakah Allah meridhoiku atau tidak? Bagaimana jalan meridhoi Allah kepadaku dan Nabi juga meridhoiku? Wah, ini makom ruh sultani itu aja pikirannya, tidak takut lagi dia dengan urusan neraka, tidak tahu lagi surga kan neraka lain urusanku, itu urusan Allah kepada hambanya. Tugasku adalah kayak apa Allah ini sayang atau tidak denganku. Nah, itu makom sultani. Makanya jangan berdebat, lihat di makom masing-masing aja. Yang keempat, makom ruh qudsi. Nah, ini yang dibicarakan. Orang makom ruh qudsi ini jat Allah sudah. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanjakan manusia tidak mampu, makanya caranya dekati baginda Rasulullah. Tidak akan pernah wusul sampai seseorang kepada Allah, pada ilmu Allah yang tertinggi, pada derajat manusia, kecuali dengan hanya dekat dengan baginda Rasulullah, karena baginda yang nanti menginformasikannya. Qala Allah Ta'ala wa ayatnahu biruhil qudus. Itulah firman Allah dalam Al-Quran. Allah menguatkan biruhil qudus kepadanya, kepada manusia itu, contohnya kepada Nabi Isa, biruhil qudus, dengan ruh yang suci. Itu makom ruh qudsiyah namanya. Di makom qudsiyah, makom ruh itu pun bertingkat-tingkat juga. Nabi Muhammad SAW paling tinggi, di bawahnya para nabi-nabi. Kita apa? Ujung benar, udah kelihatan lagi. Lah. Wa hum muayyaduna biruhil qudus. Mereka itu ditopang, dikuatkan dengan ruh kudus. Nah, namanya ruh kudus, kekuatan yang suci pada diri mereka. Wahatanil ma'rifatani, dua perkara ma'rifat itulah tahsilani illa bil alamina bi ilmaini. Bi ilmaini, tidak sampai seseorang tuh wusul ma'rifatnya kepada Allah. Jadi orang belajar ma'rifat pun tidak sampai, apalagi tidak belajar sama sekali, bisa tidak sampai dengan dua ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu zahir wa ilmu batin. Ilmu zahir dan ilmu batin. Yang tadi ilmu zahir itu ilmu syariat umum, fikih, ilmu tauhid itu syariat zahir ngarannya. Dalamnya ilmu batin namanya itu adalah ilmu tasawuf, atau tentu ilmu ma'rifat. Di dalam tasawuf itu ada permata tasawuf namanya ma'rifatullah. Nah, di dalam itu ya kah? Nah, ma'rifatullah, sehingga tahu mengenal kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, Jasidin, ujar Rasulullah. Ilmu bil lisan, ilmu pada lisan, wa zalika hujjatullah, itulah hujjah Allah ala ibni Adam, atas anak Adam. Itulah Al-Quran, hujjah Quran. Di dalam Al-Quran itu ada pulang batinnya. Di dalam Al-Quran juga ada batin, ada johirnya, ada batin. Wa ilmu bil jinan, dan ilmu jinan. Jinan itu apa? Fazalika ilmu nafi, itulah ilmu nafi. Ai fiha ma'rifatullah, itulah maksudnya adalah ma'rifatullah. Johir misalnya dalam Al-Quran, aqimis sholah liduluki samsi, kerjakan sholat pada matahari jatuh. Itu johir, kita kerjakan sholat johir. Batinnya apa? Hakikat hidup manusia itu harus mengingat terus-menerus kepada Allah. Itu batinnya. Di mana tahu? Ada firman Allah, aqimis shalah
li zikri, kerjakanlah sholat untuk mengingatku seterus-terusnya, ya kan? Nah, itu ayat yang tentang batin ma'rifatullah, gitu maksud. Wal insan yahtazu awalan ila ilmi syariah. Pertama kali manusia itu mengkaji ilmu itu ilmu syariah. Tapi liyusila ruhu kasbal badani bihi, supaya menghasilkan ruhnya berusaha untuk menggerakkan badannya beribadah kepada Allah. Itu pertama kali, itu pelajaran pertama, itu pelajaran awal. Mun di situ-situ aja kita pelajari, putar nang kayak keledai, berputar. Ada kala keledai makanan gandum kah? Kalau di luar negeri itu atau di mana? Di situ-situ aja putar. Bungol kah, pintar kah tuh Bib? Bodoh namanya lah. Nah, jangan belajar di situ juga. Wahwa darajat, tujuannya gerak tubuh kita ini mengerjakan sholat supaya kita mendapatkan derajat. Derajat itu berupa pahala. Hanya ada johir. Makanya zikir pun ada zikir johir, lisan la ilaha illallah, ada di kulub kutub. Ya kulub atau hati kolbun. Allah di sir hu. Di dalam sirnya, di lub, di puat, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, itu. Nah, dapat pulang kita memahami sedikit demi sedikit lah zikir. Sumayah taju ila ilmil batin, sampailah seseorang nanti belajar ilmu batin, liyahsila ruhu kasba ma'rifati fi ilmil ma'rifah, agar ruh berusaha mengenali fi ilmil ma'rifah, pada ilmu ma'rifah. Nah, ruh kita itu ada dua. Satu, ruh dia mengarah kepada jasad kita, itulah ibadah hari-hari kita. Satunya lagi, ruh kita mendorong kita kepada makrifat kepada Allah, yaitu ruh mengenal Allah. Ruh kita ini, diri kita ini kan hakikatnya ruh kita mengenal lagi Allah ya. Nang watonol asli itu negeri asal tuh dikenalinya lagi terus menerus pada ilmu makrifat, melewati ilmu namanya ilmu makrifat. Wadzalika la yahsulu illa bitarkir rusumat, tidak akan mungkin orang mencapainya kedua-duanya itu jika dia tidak meninggalkan ar-rusumat. Ar-rusumat itu yang perbuatannya mengandung dosa johir maupun dosa batin. Allati hiya mukhalifatul syariah wa tariqah, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan tarekat. Apa aja bertentangan dengan syariat? Tahu pian sudah maksiat. Bertentangan dengan tarekat, yang melalaikan seseorang dari ingat kepada Allah. Kalau syariat kan 5 waktu sholat aja diajari, iyalah. Sholat 5 waktu sudah ingat toh? Sudah habis itu apa lagi? Mau main biliar kah? Mau main apakah? Iyalah. Boleh aja lah. Nah, syariat, johir, manakah jalan? Tarekat, larangan tarekat apa? Jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang menjadikan kamu lupa dengan Allah. Nah, berarti apa aja? Main domino, bedum, halal kan enggak? Halal boleh, mubah. Tapi karena domina menurut syariat boleh, tapi menurut ilmu tarekat main domino itu membuang-buang waktu, menjadikan seseorang lupa dengan Allah, lalai untuk mengingat Allah, maka dijauhinya. Bila itu tidak dijauhinya, tidak mau dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mancing ke sana kemari menjadikan lupa kepada Allah, rugi juga, tinggalkannya. Bah, jadi apa ini jar? Apalagi aku jar tidak mancing. Anda Bapak cari ikan ya lah supaya bisa makan. Nah, ada Bapak cari ikan. Habis asar ampe Habib. Wa usuluhu bikabulil musyaqqati nafsaniyah wa ruhaniyah liridha illahi ta'ala bila riya wala sum'ah. Maka hasilnya menjadikan segala musyaqqat, segala yang menghalangi diri seseorang untuk mencapai ruhaniyah yang baik, yaitu ruhani ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah cara bagaimana seseorang harus melakukannya. Jadi belajar ma'rifatullah itu ada 2 pelajaran yang sifatnya seperti ini, disampaikan, didengarkan, dimengerti, dipahami sedikit demi sedikit, tidak perlu tanya jawab depan udah jadi masalah.
tanya jawab tuh makin bingung nanti. Jalani aja, karena marifatullah tuh Allah mengajarkan dalam diri kita nanti dalam kehidupan sehari-hari. Saya ini memancing aja, paham lah mancing. Apalagi pemancingan paham benar tuh. Lah. Yang kedua, tugas pian ialah membersihkan diri pian dari perbuatan dosa johir, dosa batin, dan bagaimana caranya supaya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menghasilkan ma'rifatullah. Ya lah, ma'rifatullah johir dan batin. Bila riya wala sum'ah, tanpa riya dan sum'ah. Kama qala Allah taala, "Paman kana yarju liqa'a rabbih." Nah, banyak yang tidak tahu ada ayat inilah, Quran surah Al-Kahfi ayat 110. "Wa man kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang ingin mendekati Allah atau liqa'a, bertemu dengan Tuhannya, mendapatkan ridho Allah maksudnya, fal ya'mal amalan sholihan, hendaklah dia beramal amal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyarikahkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Nah, tegang mana dah anak bulikan dah lah. Maka ada kitab lagi nah. Sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بدرتي يا بدرتي من حسب لك مالي ماذا يعبر عن غناك ماذا يعبر عن غناك مطالي يا بدرتي يا بدرتي من حسب لك مالي يا بدرتي يا بدرتي من حسب ilaha illallah